sebagaimana diucapkan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad ya, tentang sosok orang-orang yang semacam ini, ulaika warathun nabiyyi warahtuhu wa auladuhu biraghmi lil muta'ami. Mereka adalah para pewarisnya nabi-nabi, pewarisnya Nabi Muhammad, dan mereka adalah keluarganya Nabi Muhammad. Mereka adalah keturunan dan zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Ente mau ngakuin, nggak ngakuin, mau belagak buta, nggak belagak, khalas begitu. Terus kenapa ada yang ingkar? Yang ingkar karena ngelihat wajah-wajah kayak kita kayak begini. Kalau mereka jawabannya tuh nggak usah bikin tulisan, makalah. Jawabannya adalah karena mereka nggak ketemu wajah seperti wajahnya Al-Habib Masyhur bin Hafidh. Nggak duduk, nggak ngelihat wajah seperti wajah Al-Habib Anis bin Alwi. Nggak duduk, nggak ngelihat wajah seperti Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu hatta orang kafir kalau ngelihat wajah mereka percaya ada minal auliya. Ini orang besar, ini orang agung, ini orang benar, ini ahlil haq. Itu Al-Habib Umar cerita. Dulu tuh Indonesia kan dijajah sama Belanda. Itu di daerah Jawa Timur di Surabaya sana. Ada dua kelompok kaum muslimin yang saling berselisih kurang akur antara mereka satu sama lain. Kemudian kebetulan ada satu gubernur Belanda yang ditugaskan di situ, orang baru. Ketika di sana dia udah tahu dari intelijen dia umat Islam ada dua kelompok, satu sama lain saling berselisih. Kemudian satu kali dia lagi di jalanan Surabaya, ngelihat di becak tuh ada sosok Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar. Ketika ngelihat wajah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar, dia panggil ajudannya, sini. Yang kita rapat semalam itu kan disebut ada dua kelompok muslimin saling berselisih. Ya, saya tahu mana kelompok yang benar. Loh, ente muslim juga kagak. Kok bisa tahu mana kelompok yang benar? Saya tahu kelompok yang benar yang mana. Yang mana? Kelompok yang tuan itu orang itu tuh ditunjuk Habib Muhammad Mihdhar. Yang orang itu ada di dalamnya itu kelompok yang benar. Kenapa? Wajah kayak begini bukan wajah orang nggak benar. Dari wajahnya ketahuan. Bukan wajah pengganggu, bukan wajah pendusta, seperti ucapannya siapa namanya as-sahabi Abdullah bin Salam. Lamma ra'aitu alimtu annahu laysa biwajhin kadzdzab. Begitu saya lihat wajahnya saya tahu ini bukan wajah pendusta. Bukan wajah pendusta. Habib Umar cerita di waktu masuk ke Britania, ke Inggris. Itu pas keadaan tuh lagi panas di sana, mereka paranoid dengan orang-orang yang datang dari Timur Tengah, apalagi dari Yaman. Ada tamu muka-muka Arab begitu, apalagi paspor dari Timur Tengah, udah masuk ruang interogasi, diinterogasi 2 jam, 3 jam, 4 jam dengan intelijen di sana. Mereka udah bilang, ya Habib, kita nggak tahu, kita nggak bisa mengkondisikan sebab ini perkara urusan negara, keamanan negara, kita nggak punya akses ke situ. Lagi akhir jalanin deh, nggak apa-apa. Sampai begitu turun dari pesawat, tahu-tahu masuk ke bagian imigrasi. Dilihat paspornya, lihat namanya, lihat mukanya Habib Umar. Ini orang nih di sekelilingnya nih, panitia yang ikut ngedampingin orang-orang sana. Begitu udah berpikir, wah ini bangsa 3 jam 4 jam urusannya. Begitu lihat langsung berapa detik, nggak nyampe semenit, krek dikasih approve, diterima. Silakan lewat. Sampai itu orang nanya, udah beneran lewat? Udah, nggak ada interogasi, nggak ada apa? Enggak. Udah disuruh lewat, masih penasaran lagi. Beneran nggak ada. Begitu, biasanya interogasi, dibilang lah orang yang kayak begini, yang wajahnya kayak begini, nggak ada orang yang wajahnya kayak begini, kami yakin nggak ada keburukan yang datang dari dia. Nggak bakal ngejahatin orang, wajah kayak begini nggak ngejahatin orang, kagak ngejahatin orang. Wajhukal maimun hujjatuna yauma ta'atin nas bil hujaji. Masya Allah, itu wajahnya mereka begitu. Nah masalahnya orang-orang yang mau ingkar ketemu wajah-wajah yang kayak begini, yang kayak kita, wajah-wajah yang nggak amanat, wajah-wajah yang beringas, wajah-wajah yang sangar, wajah-wajah yang nggak mencerminkan ilmu, wajah-wajah yang nggak terpelajar, wajah-wajah yang nggak ada akhlak. Mau bagaimana? Wah kata itu Wali Songo datang ke sini dengan wajah yang santun, dengan wajah yang indah, orang pada tertarik masuk Islam.
Untung masyarakat Indonesia ini ketemunya nih sama salaf kita yang terdahulu seperti Wali Songo, wal aulia was salihin, Masya Allah, yang masuk ratusan tahun yang lalu, sehingga mereka tertarik ke dalam agama Islam. Ketemu wajah-wajah yang demikian, yang indah, yang luhur. Kalau ketemunya sama wajah-wajah macam kita begini, nggak ada yang masuk Islam di Indonesia ini. Nggak ada yang tertarik sama Islam. Itu Al-Habib Ali Al-Jufri. Wah, kamu cerita, ada beberapa orang bilang perkembangan dakwah kita begini, Masya Allah, luar biasa, dakwah maju, berkembang, orang tertarik. Terus dia bilang, Al-Habib Ali, bukan itu yang jadi masalah, ya. Berapa orang yang masuk Islam di tangan kita, berapa orang yang taubat di tangan kita, bukan itu yang kita hitung. Tapi yang mengkhawatirkan kita, berapa orang yang jadi murtad gara-gara kita, berapa orang yang jadi kabur dari Islam gara-gara orang macam kita, gara-gara ngelihat wajah kayak begini, gara-gara melihat sikap kayak kita, orang pada mental dari agama Islam. Begitu sampai beliau nangis tuh berhari-hari kepikiran namanya omongan. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Makanya tuh tadi dalam qasidah begitu gom yanfa'unan nas la yadurun, ngasih manfaat buat manusia, enggak ngeganggu orang sama sekali. Terakhir tuh Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu cerita dulu di Indonesia ada satu orang keturunan dari Yaman, satu habaib. Dia tinggal di sini 20-30 tahun, berniaga, berbisnis, sampai dia memutuskan, saya mau pulang ke Hadramaut, mau balik ke Hadramaut, sudah nggak mau pulang lagi ke Indonesia, saya mau mati di sana. Dia pindah, sebelum pindahan dia pamitan kepada warga lingkungan teman-temannya, bikin selamatan lah atau begitu. Itu orang yang paling, semuanya pada bersedih. Tapi yang unik, yang paling bersedih, yang nangis sampai ngegerung, siapa? Tetangganya dari suku Tionghoa, orang Cina, non Muslim, bukan beragama Islam. Dia nangis, sampai ditanya, ente siapa? Saya tetangganya Habib. Dari suku mana? Cina? Iya, dari Cina. Terus orang Islam? Bukan Islam. Loh, kok kamu menangisi kepergian Habib ini? Dia bilang, tahu gak, saya 20 tahun, 30 tahun bertetangga sama dia, nggak pernah ngeganggu kami nggak pernah merasakan gangguan dari dia. Hatta kalau jalan nih ke teras, dia ke teras gitu, nggak pernah nengok ngintip ke terasnya kita, apalagi ngintip isi rumah kita. Nggak pernah ngintip anak perempuan kita, orang rumah kita, nggak pernah ngintip. Sampai saya tuh kalau pergi keluar kota, saya titipin rumah saya, keluarga saya, anak istri saya percayakan, saya titip kepada dia untuk dia rawat, untuk dia perhatikan. Nggak pernah ngezalimin kita. Subhanallah. Nah ini kita kekurangan wajah-wajah yang kayak begini. Adapun tukang pidato, tukang orasi, al-ilmu bil amal yazgu bil ahwali wa laysa bil aqwali kathratil jidali. Orang tuh ilmu tuh bukan dengan banyak debat, bukan dengan banyak orasi, akan tetapi dengan amalan yang soleh, dengan sikap yang luhur, dengan sikap yang santun. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insyaallah kepada kita sekalian. Kalau buat urusan pidato, Al-Habib masyhur, pidato pidatonya isinya ilmu, isinya nasihat. Tetapi yang pidato lebih menarik dari beliau ada dan banyak. Hatta Habib Umar, Masya Allah, pidatonya jauh lebih menarik dan dinanti-nantikan. Habib Ali Juhri, pidatonya jauh lebih menarik. Habib masyhur kalau pidato, kalau ngomongnya biasa aja, nggak pakai nggak pakai sajak atau sajak. Nah, sajak tuh sajak bahasa Arab. Nggak pakai sajak ngomongnya, ya, ngomongnya seadanya, nggak pakai sajak. Begitu ngomongnya dengan bahasa Amiyah, tahu bahasa Amiyah apa? Bahasa kampung. Ngomong bahasa kampung, seadanya, tapi santun, luhur, berakhlak, dan ucapan dia masuk sampai ke dalam hati. Subhanallah, bukan tukang pidato. Habib Umar bilang, dulu di mana namanya di Afrika, berapa banyak para pendakwah, tukang pidato, tukang ceramah masuk. Ya, yang masuk Islam nggak banyak. Tapi Al-Habib Ahmad masyhur bukan tukang pidato, bukan tukang orasi, da'i ilallah, tapi bukan tukang pidato. Bukan orang yang yang luar biasa di dalam pidatonya, enggak. Tetapi dia masuk ke situ, yang masuk Islam di tangan dia itu lebih dari 200.000 orang di masa hidupnya. Orang masuk Islam di tangan dia atau di tangan orang yang
masuk Islam di tangan dia, lebih dari 200.000 orang. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Ya,